Anggota Komisi 6 DPR RI Nengah Senantara Nasdem tekankan KEK Mandalika harus mandiri. Tidak perlu disubsidi negara. Ingatkan Mandalika tak jadi surga investor abal-abal. Kita harus pahami, Lombok Tengah sudah diberikan predikat oleh negara sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Yang kedua juga sudah diberikan label KEK, ya, Kawasan Ekonomi Khusus. Yang artinya harapannya negara dengan label ini yang kita sebut Mandalika bisa mandiri dari sisi ekonomi. Nah, harapan negara tentu bisa mendatangkan investor. Nah, ternyata tadi saya pertanyakan sama pengelola di sini, investornya sudah cukup banyak yang masuk ke Mandalika. Cuman masih ada seleksi-seleksi tentunya. Nah, menyangkut investor tadi, saya juga memberikan saran, masukan. Jangan semua yang datang diterima. Harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Persyaratan utamanya adalah modal. Modalnya minimal 100 miliar ke atas, itu baru kita kategorikan investor. Karena di Bali kejadiannya agak berbeda ini. Jadi 10 miliar punya modal orang asing bisa dimasukkan sebagai kategori investor. Padahal kita pahami masyarakat lokal sangat banyak yang punya uang 10 miliar. Jadi sehingga fungsinya sebagai investor mengambil pekerjaan, usaha, jasa, dan barang orang lokal. Ini yang kita tidak mau di Mandalika. Yang kedua, saya juga memberikan saran, jenis usaha apa saja yang boleh diambil oleh pihak luar. Jangan sampai semua usaha diambil, nanti kita sebagai penduduk lokal akan menjadi penonton. Ini yang tidak boleh terjadi di Mandalika. Sebabnya karena kita berkaca pengalaman dari Bali. Jadi Bali itu memang dari awalnya barangkali belum diikuti dengan aturan yang jelas. Sehingga dengan semena-mena orang asing atau yang katanya investor, ya, padahal di negaranya barangkali ya semacam super truk embel-embel di jalan itulah, tapi masuk ke Bali kok seolah-olah menjadi investor. Kita nggak mau terjadi itu di Mandalika. Kita berharap sekali lagi tadi harus ada regulasi yang jelas. Pekerjaan, jasa, barang apa yang boleh dikondisikan oleh orang luar, ya, dan jumlah nominal nilainya juga harus jelas itu. Kalau di sini saya menekankan minimal 100 miliar. Nah, yang kedua tadi juga saya membatasi karena banyak yang ngaku-ngaku investor, ya, padahal datangnya ke sini sebagai broker. Kan kita khawatir nanti setelah mendapatkan perizinan di Mandalika, ternyata perizinannya itu diperjualbelikan oleh investor lain. Terus berurutan begitu, sampai sejauh mana ada investor. Kita berharap nanti investornya, yang katanya investor, bisa menyetorkan uangnya dulu sebagai bukti dia punya duit. Karena banyak terjadi. Ngaku-ngaku sebagai investor, padahal dia broker, dia nggak punya duit. Akhirnya kita dirugikan, karena kita pahami Mandalika kan sudah diplot sedemikian rupa. Kalau nanti kuotanya sudah habisnya oleh investor palsu, gimana dengan investor yang mau masuk? Nah, ini juga bermasalah akhirnya. Begini. Untuk urusan regulasi tentang aturan itu biasanya yang memegang peran penting itu adalah kepala daerah. Dalam hal ini gubernur atau bupatinya. Jadi kita akan mencoba dari kementerian dulu. Kementerian kita kan dari BUMN, partner kerjanya. Dan modal dasarnya juga dari BUMN. BUMN yang memberikan edukasi kepada daerah bahwa aturannya seperti ini loh. Barang dan jasa yang harus boleh diambil oleh pihak luar yang ini dan yang ini. Jadi jelas rule-nya gitu.
Iya benar, ini dari pengalaman pada saat MotoGP pertama dilakukan itu kan hampir semua disubsidi oleh negara. Subsidi oleh negara dalam bentuk dana. Yang kedua, disubsidi oleh negara dalam bentuk penonton. Jadi banyak anak-anak usaha BUMN diharuskan untuk datang ke Mandalika untuk nonton event ini. Berarti kan perkembangannya menjadi semu. Kita nggak mau itu terjadi. Makanya saya menekankan yang namanya KEK ya itu harus mandiri nantinya, bukan terus-terusan disubsidi oleh negara. Apalagi sekarang BUMN itu ya berada di bawah Danantara. Danantara tentu akan mempunyai pertimbangan khusus juga untuk menyalurkan dananya. Kalau dulu masih di bawahnya BUMN, barangkali saya katakan tadi kita masih bisa bermanjaria. Artinya kurang dikit minta sponsor, kurang penonton dipaksa BUMN-nya untuk nonton datang. Nah itu yang terjadi dulu. Kita berharap ini menjadi bagian yang terpenting dari Mandalika biar bisa ekonominya tumbuh. Itu harapannya. Karena program dari negara kan tujuannya untuk pemerataan. Ekonominya bisa tumbuh dan berkembang gitu.